Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada satu pembahasan yang baru. Pembahasan yang membahas tentang jasa titip. Yang ini sudah cukup sering ditanyakan oleh para pemirsa, baik secara langsung maupun melalui WA. Dan pembahasan ini sebenarnya erat kaitannya dengan akad yang dulu pernah kita kaji, yaitu akad tentang masalah wakalah bil ujrah. Demikian pula akad yang sering disebut dengan baik musawamah lil amir bisyira. Tayyib, sebelum kita mendetailkan seperti apakah akad yang berlaku dalam beberapa skema jasa titip, karena jasa titip itu tidak satu model, ada banyak model di sana, sehingga skema yang berlaku dalam jasa titip ada beberapa akad. Ada yang mengikuti akad A, ada yang mengikuti akad B, ada yang mengikuti akad yang lain. Kita akan lihat tradisi just tip sebenarnya sudah lama ada di masyarakat kita. Hanya saja istilah ini baru mencuat belakangan. Dulu just tip hanya sebatas antar orang yang sudah saling kenal. Kemudian mereka salah satunya titip kepada temannya. Misalnya A yang berasal dari Lamongan, suatu ketika si A berangkat ke Jogja untuk urusan selama 1 pekan. Lalu ketika A hendak balik, si B titip belikan blangkon atau belikan misalnya bakpia atau yang lainnya. Kemudian nanti diganti plus fee, biaya titip barang. Kemudian saat ini just tip lebih meluas, tidak hanya terbatas untuk kenalan, tapi juga ditawarkan ke semua kalangan. Seseorang bisa menawarkan jasa titip melalui FB atau medsos yang lainnya, dan tarifnya bisa berbeda-beda sesuai kesepakatan. Baik. Kemudian kalau dari sisi masalah wakalah, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu. Dalam transaksi wakalah diperbolehkan untuk dilakukan, dan ada banyak dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan akad wakalah. Di antaranya adalah cerita yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ashabul Kahfi yang jumlahnya 7 orang. Karena ada khilaf dalam masalah ini. Kalau misalnya kita mengambil pendapat yang mengatakan 7 orang jumlah Ashabul Kahfi, ketika mereka terbangun, mereka menunjuk salah satu di antara peserta Ashabul Kahfi untuk membeli makanan ke kota. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Suruhlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang ini. Ilal Madinah, menuju kota. Falyandur ayyuha azka ta'aman. Kemudian coba dia lihat manakah makanan yang paling baik. Azka ta'aman itu adalah yang halal dan yang thayyib. Falyatikum birizqim minhu. Kemudian nanti dia bisa membawa makanan itu ke sini. Kita bisa bayangkan orang ini tidur dalam kurun waktu yang sangat lama. Tentu mereka merasa lapar, meskipun tidak sampai kelaparan. Sementara perbekalan makanan mereka habis, sehingga mereka harus ke kota untuk beli makanan itu. Maka mereka menyuruh salah satu untuk beli makanan itu dengan membawa uang yang mereka miliki. Di sini ada akad wakalah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh orang-orang saleh di masa silam.
dan tanpa ada catatan yang menunjukkan kalau ini adalah hal yang dilarang, maka ini dalil ketika perbuatan orang soleh di masa silam dan tidak ada catatan kalau itu dilarang, ini dalil bahasanya hukumnya diperbolehkan. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain atau disebutkan dalam dalil yang lain, yaitu dalil dari hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW pernah memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu, agar Urwah membelikan seekor kambing untuk Nabi SAW. Kemudian Urwah segera ke pasar dan mendatangi pedagang kambing. Dengan uang 1 dinar, Urwah berhasil membawa 2 ekor kambing. Dalam perjalanan menuju Rasulullah SAW, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah seharga 1 dinar. Maka dia pun menjualnya. Dan sampai di hadapan Nabi SAW, Urwah memberikan 1 dinar dan seekor kambing. Dan ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan beliau doakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadi. Ya Allah, berkailah fi safqati yaminihi, berkailah transaksi yang dilakukan oleh tangannya Urwah. Transaksi yang dilakukan oleh Urwah. Ini menunjukkan bolehnya orang yang dititipi dia meminta uang di depan. Sehingga dalam dalil di atas disebutkan upah untuk yang dititipi. Meskipun keduanya tidak meminta upah di awal, tapi ini diperbolehkan. Karena dalil di atas juga menyebutkan bahwa orang yang dititipi telah diberi uang oleh orang yang titip. Karena hakikat dari wakalah bil ujrah adalah jual beli jasa dan layanan, sementara hukum asal jual beli adalah mubah. Tayyib. Kemudian di sini saya sebutkan ilustrasi just tip. Di sini saya sebutkan dalam skema just tip pihak wakil di footnote. Untuk selanjutnya saya menyebut penyedia jasa layanan just tip sebagai pihak wakil. Sementara si A sebagai pemesan barang saya sebut klien. Pihak wakil menawarkan di medsos kepada siapapun untuk memesan dibelikan barang yang telah dia pajang di medsos. Misalnya ada sebuah tas. Kemudian si A, yaitu klien yang berada di Jogja, tertarik untuk membeli tas tersebut. Ada 2 model transaksi. Yang pertama, si A, klien, mengirim sejumlah uang seharga tas tersebut, plus biaya kirimnya dan upah yang diminta oleh pihak wakil. Skema seperti ini diperbolehkan dan ini murni wakalah bil ujrah. Kemudian yang kedua, pihak wakil langsung membelikan tas itu dengan uang pribadinya. Ditalangi dulu, kemudian nanti dikirim. Setelah sampai di tujuan baru dibayar harga barang, biaya kirim plus ujroh untuk transaksi seperti ini, untuk just tip. Bedanya dengan yang pertama, dalam skema kedua ini melibatkan akad utang, di mana pihak wakil memberikan dana talangan untuk membelikan tas tersebut sebelum klien mengirim uang. Dan kita memahami dana talangan ini adalah utang. Baik, coba kita lihat seperti apakah skema yang berlaku dalam transaksi just tip. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan membahas sebuah transaksi yang disebut oleh para ulama dengan transaksi wakalah. Dan tadi kita sudah menyebutkan beberapa dalil tentang transaksi wakalah. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menyuruh Urwah al-Bariqi untuk membeli 2 ekor kambing, atau membeli seekor kambing tapi Urwah dapat 2 ekor kambing. Tayyib. Pada asalnya akad wakalah itu akad amanah.
Pada asalnya akad wakalah adalah akad amanah. Sehingga wakil adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Maka posisi wakil itu iyad amanah. Dulu sudah pernah kita singgung ini ya. Iyadul amanah. Lalu apa yang dimaksud dengan iyadul amanah? Yang dimaksud dengan iyadul amanah adalah jika terjadi resiko, jika ada resiko, maka dia tidak menanggung kecuali jika teledor. Orang yang di posisi mendapatkan amanah, apabila dia mendapatkan resiko, maka dia tidak menanggung resiko tersebut kecuali jika dia teledor. Baik. Dan pada asalnya akad amanah itu akad yang dia masuk kategori akdul irfaq. Akdul irfaq itu membantu orang lain. Sehingga pada asalnya dia sifatnya gratisan. Tapi boleh saja ketika wakalah itu diganti karena ada upah. Wakalah tapi plus upah. Ketika wakalahnya ada upah, maka ini diistilahkan dengan wakalah bil ujroh. Dan ini hakikatnya adalah akad ijarah. Akad jual beli jasa, bisa ijarah atau ju'alah. Kemarin sudah kita singgung ini ya. Yang ini berdasarkan volume waktu atau pekerjaan, yang ini berdasarkan target. Tayyib. Dan baik akad pertama, wakalah biasa, yang dia masuk dalam kategori akdul irfaq. Irfaq itu membantu, yang dia gratisan. Dengan wakalah plus upah, yang disebut dengan wakalah bil ujroh, dua-duanya diperbolehkan. Hanya saja kalau ini tidak ada bayaran, kalau yang ini ada bayaran, dan ini hakikatnya adalah akad ijarah atau akad ju'alah. Baik. Kemudian kita berangkat dari sini ya, bahwa wakalah ada dua, ada yang gratisan, ada yang berbayar. Wakalah ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, untuk yang gratisan tidak ada masalah apapun, sehingga wakalah gratisan ini sifatnya hanya membantu, yang disebut tadi akad irfaq, akdul irfaq. Dan Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyarankan ini dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan untuk jenis yang pertama ini, wakalah yang gratisan dan sifatnya hanya membantu, untuk just tip, kita terapkan untuk just tip. Jika sifatnya gratis, silakan Bapak Ibu yang mau titip untuk beli sesuatu, saya bisa bantu. Misalnya orang lagi umroh, kemudian dia tawarkan di grup, ini sekarang saya sedang berada di pasar kurma, siapa yang mau titip nanti saya bisa bantu, gratis, selama tidak melebihi beban bagasi. Akhirnya ada yang titip A, titip B, titip C, dan seterusnya. Nah, untuk jenis yang gratis ini ada dua kemungkinan kan. Ada yang uang diberikan di awal, di depan. Misalnya si A sebagai klien titip kepada orang yang umroh,
Pak, nanti kalau ada parfum kayak gini belikan ya, ini duitnya. Dikasih duit. Uang diberikan di depan. Dan orang yang umroh ini memang nggak niat untuk nyari untung. Lalu dia bawa uang itu, kemudian dia ketika ketemu parfum yang diinginkan, dia beli. Jika ada sisa, dia kembalikan. Sepeser pun nggak nyari untung, sepeser pun tidak ada akad muawadot, akad jual beli jasa maupun yang lainnya. Ini hukumnya diperbolehkan, tidak ada masalah insyaallah ta'ala, bahkan termasuk di antara amal soleh yang didukung dalam syariat kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini masuk ta'awun. Kemudian yang kedua, ditalangi. Nanti kalau ada parfum seperti ini tolong saya dibelikan. Harganya berapapun nanti saya ganti. Dan orang yang umroh ini sama sekali tidak ada keinginan untuk nyari untung. Berarti ditalangi ini akadnya apa? Utang, diutangi. Karena tidak ada sepeser pun keinginan untuk cari untung, maka hukumnya juga diperbolehkan, dan ini juga masuk dalam kategori ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena itu untuk just tip yang menggunakan skema wakalah yang sifatnya gratis, tidak perlu bayar, mau dengan menggunakan metode pertama maupun metode kedua, dua-duanya diperbolehkan. Baik uang diberikan di depan sehingga yang dititipi nanti tidak harus ngutangi, atau uang ditalangi dulu. Bagi si wakil dia nalangi sehingga ada akad utang, tapi karena tidak ada transaksi muawadot, tidak ada transaksi jual beli apapun, hukumnya dua-duanya diperbolehkan, dan ini masuk dalam kategori firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahkan dianjurkan. Baik, yang menjadi permasalahan adalah bagian yang kedua ini. Atau sebelumnya, untuk syarat yang pertama yang sifatnya gratis, karena tadi statusnya adalah akad wakalah, maka semua info harus sesuai real. Semua info harus sesuai kondisi real. Maksudnya gimana? Kalau dia harganya misalnya A, ya dia harus cerita harganya A. Kalau di situ ada kelebihan, dia harus cerita ada kelebihan. Kalau di situ ada misalnya kejadian apapun, dia harus ceritakan. Ini kualitasnya kayak gini dia ceritakan. Sehingga semua info harus sesuai kondisi real. Ini yang sifatnya gratis, karena wakil itu statusnya sebagaimana yang mewakilkan. Maka tidak boleh misalnya dipeseni, tolong belikan parfum X yang kelasnya, kalau yang bagus misalnya Surati, yang produk Surati. Lalu dia nggak ketemu, tapi ketemu Surati KW. Terus dia belikan Surati tapi KW. Nah itu tidak boleh. Biar dapat lebih murah misalnya, tidak boleh. Dia harus sesuai dengan kondisi real dan sesuai dengan pesanan yang diminta oleh wakil. Nah masalah kan saya bantu, saya nggak dapat untung sama sekali. Ya kalau memang dari awal niatmu bantu, ya jangan cari untung. Sehingga ketika uangnya diberikan di depan, kok ada sisa, kembalikan. Ya. Kalaupun ditalangi, berapapun nilai yang dibutuhkan, Anda belikan sesuai dengan nilai itu, kemudian nanti minta diganti sesuai dengan nilai tersebut. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke sini ya. Wakalah skema yang kedua, yaitu wakalah tapi berbayar. Kita hapus terlebih dahulu.
Baik. Kita akan bahas berikutnya adalah wakalah, just tip dengan model wakalah, bil ujroh, just tip berbayar gitu ya, just tip berbayar. Baik. Just tip berbayar berarti di sini ciri khasnya adalah pihak wakil dapat untung. Pihak wakil dapat untung. Nah, untungnya dari mana? Ada beberapa kemungkinan. Sekarang kita coba lihat untung pihak wakil yang dititipi tadi wakil ya. Yang dititipi yang berada di luar kota, dia wakil. Untung pihak wakil ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dari upah jasa membelikan. Kemungkinan yang kedua adalah dari margin. Margin penjualan. Baik. Ada just tip yang dia mendapatkan untung dari upah jasa membelikan, ada yang dari margin penjualan. Ketika dia mendapatkan untung dari upah jasa membelikan, berarti di situ betul transaksinya adalah wakalah bil ujroh. Menjadi wakil dan dia mendapatkan fee senilai tertentu. Penamaan ini betul untuk jenis yang pertama ini ya. Ketika dia mendapatkan untung dari margin penjualan, maka ini tidak bisa kita sebut sebagai wakalah lagi. Karena yang namanya wakil itu menyebutkan sesuai kondisi real. Tadi kita sebutkan bahwasanya wakil itu adalah amin, orang yang mendapatkan amanah, sehingga dia harus menyebutkan info harus sesuai kondisi real. Nah, ini bagian penting bagian ini. Ini ciri khas wakil. Harga buku berapa? Segitu. Ya, sampaikan segitu. Harga tasnya berapa? Sekian, sampaikan sekian. Sehingga dia nggak ngambil margin sama sekali. Kalaupun beda mata uang, misalnya ini kemarin harganya 10 real. Maka dia sampaikan 10 real, tinggal ketika dibayar, bisa ditukar dengan rupiah, senilai 10 real sesuai dengan kurs waktu bayar. Intinya dia sampaikan dia sampaikan info sesuai kondisi real. Nah, kalau margin berarti kan dia menyampaikan info harga plus sudah ditambahi keuntungan. Misalnya harganya berapa? Ya 10 real. Padahal dia belinya 8 real. Maka dia tidak menyampaikan info sesuai kondisi real dan itu bukan ciri khas wakil. Bukan ciri khas wakil. Baik. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang kedua ini ya. Wakil mengambil margin penjualan. Dalam just tip itu istilahnya apa? Wakil itu. Kita belum punya istilah ya. Dia bukan dropshipper, bukan just tipper, bukan ya. Nggak ada istilah itu. Jadi kita sebut aja wakil ya. Wakil mengambil margin penjualan. Dapat margin. Baik. Wakil dapat margin. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau wakil dapat margin, berarti wakil sebenarnya dia bukan jadi wakil lagi, tapi dia sudah jadi trader. Jadi penjual.
Nah, ketika dia sudah menjadi penjual, maka transaksinya bukan wakalah lagi, tapi transaksinya adalah jual beli objek. Baik, ada fatwa ini saya sebutkan ya. Ada fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah hukum wakil. Betul ini. Hukum wakil menjual, bukan yang itu. Ini beda lagi. Saya kirim lewat WA. Baik. Coba itu ditampilin. Bisa? Baik, cukup. Coba kita baca jamaah. Di sini ada fatwa yang disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah atau Islam Web yang mengutip keterangan dari Ensiklopedia Fikih Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di situ dinyatakan ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi syira'il wakil limukilihi min malihil khas bihi. Zahabal Hanafiyatu, ulama berbeda pendapat mengenai hukum wakil membelikan untuk yang menyuruh, untuk si A, untuk kliennya dari harta pribadinya. Kasusnya kayak gini. Ini di pertanyaan di fatwa, kasusnya adalah ada takmir masjid yang dia bagian pembangunan. Kemudian takmir itu dipasrai untuk renovasi. Kemudian dikasih dana, misalnya anggaplah kalau di kasus 100.000 junai. Anggaplah misalnya dan total dananya 100 juta. Lalu dari 100 juta itu butuh misalnya semen sekian, butuh besi sekian, butuh kerikil sekian, dan seterusnya. Akhirnya oleh si takmir, dia itu kulaan. Dia kulaan barang-barang tadi, lalu ditaruh di rumahnya. Setelah itu dijual ke masjid dengan mengambil margin. Kalau di pertanyaan dia ngambil margin 2.000 junai. Itu boleh atau tidak? Misalnya dari 100 juta, nanti dia ngambil margin, jadi ini ada proyek nih. Modalnya, total dananya 100 juta. Pokoknya, yang penting pokoknya cukup untuk renovasi. RAB-nya 100 juta. Akhirnya salah satu takmir tadi kulaan. Kulaan total yang dia keluarkan itu misalnya 85 juta. Kemudian dijual ke masjid senilai 100 juta. Berarti dia ngambil margin berapa? 15.
Nah, itu boleh ataukah tidak? Di sini dijelaskan, ikhtalafal fuqaha fi hukmi syira'il wakil limukilihi min malihil khas bihi. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum wakil membelikan untuk mukilnya, untuk kliennya, min malihil khas, dari harta pribadinya. Menurut Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya wakil yang diminta untuk membelikan sesuatu la yamliku syira' min nafsihi limukilihi. Dia tidak berhak untuk membelikan kepada orang yang menyuruhnya, kepada kliennya, dari harta pribadinya. Hatta walau adzina lahul muwakkil fi dzalika, meskipun muwakkil mengizinkan. Li'annal huquqa fi babil bai'i wasyira' tarji'u ilal wakil. Karena hak untuk menjual dan membeli di sini kembali kepada wakil. Fa yu'addi dzalika ilal ihalah, sehingga menyebabkan terjadinya manipulasi. Wa huwa ayyakuna syakhsul wahid fi zamanin wahid musliman wa mustaliman wa mutasalliman mutaliban wa mutalaban li'annahu muttahamun fi syira'i min nafsi. Bentuk manipulasinya adalah ada satu orang di satu waktu yang sama, dia menjadi penjual sekaligus jadi pembeli. Dia menjadi orang yang minta sekaligus yang diminta. Wa indal malikiyah fil mu'tamad, dan menurut pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan rujukan menurut Malikiyah, demikian pula menurut Hambali, syira'ul wakil il muwakkil mimma yamlikuhu al wakil la yasihu. Wakil membelikan barang kepada muwakkil mimma yamlikuhu, dari apa yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh wakil, tidak sah. Sehingga contohnya di pemerintahan misalnya ada bagian pengadaan. Bagian pengadaan. Ini kan cukup sering kasusnya. Bagian pengadaan ini PNS. Dia dapat gaji dari status dia sebagai ASN. Lalu dibutuhkan misalnya perlengkapan kantor ATK plus meja-meja dan seterusnya. Kemudian bagian pengadaan ini buat PT. Gitu kan? Nah, karena nanti butuh nota, butuh apa lagi? Butuh ada faktur penjualan dan seterusnya, plus perhitungan pajak. Maka dibuatlah PT. Bagian pengadaan membuat PT, yang PT itu ujuk-ujuk, ya. PT dadaan yang menyediakan semua perlengkapan ATK. Sehingga nanti dia sebagai pihak kantor menghubungi PT tersebut, yang itu sebenarnya milik pribadinya atau milik keluarganya. Kemudian PT ini yang menyuplai. Dan dia mendapatkan margin tambahan. Ini umum di tempat kita. Kalau masjid kayaknya jarang ya. Tapi pertanyaan yang disampaikan di Islam Web itu kasusnya di masjid. Baik. Ini boleh ataukah tidak? Saya tarik kasus ini. Tadi dinyatakan dalam beberapa keterangan baik mazhab Hanafiyah, Malikiyah maupun Hambali, bahwasanya model seperti ini tidak sah. Karena dia wakil. Dan wakil itu berarti dia berposisi sebagai apa? Pengganti dari klien. Nah, kalau dia pengganti dari klien, berarti dia dan klien itu satu. Kalau dia sendiri yang menjual, berarti penjual dan pembeli sama. Terjadi pada satu orang di waktu yang sama. Tayyib. Wallahu ta'ala alam, kalau kita turunkan dari kasus ini, jika orang yang dititipi itu sebagai, dia klaimnya, saya adalah wakil dari teman-teman yang ada di Jogja atau teman-teman yang ada di Indonesia. Kemudian sebelum mereka transfer, dibelikan dulu. Dibelikan, lalu nanti harganya di markup. Akhirnya dia dapat margin. Gini ya, dia dapat margin. Berarti wakil itu membelikan untuk kliennya dari uang pribadinya setelah dia di markup. Kemudian dijual dan dia dapat margin plus nanti tidak cuma margin, plus nanti dia juga minta upah. Jadi dia dapat berapa kali? 2 kali. Margin plus upah.
Kenapa dia masih minta upah? Karena dia merasa kalau dia adalah wakil. Dia merasa kalau dia adalah wakil. Ini karena dia merasa wakil. Saya tulis ya. Makanya dia masih minta upah. Karena kalau trader itu nggak minta upah ya. Kalau trader itu nggak minta upah. Dia merasa kalau dirinya adalah wakil, makanya dia minta upah. Baik. Model seperti ini dari keterangan yang tadi kita baca, hukumnya tidak diperbolehkan. Terus solusi yang boleh gimana? Solusi yang boleh, jadikan dia sebagai trader. Jadikan dia sebagai trader. Sekarang gimana skema jadi trader? Kita coba hapus dulu. Yang kanan nih. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau dia jadi trader yang katanya diperbolehkan? Ketika wakil, tadi kan intinya dia mau mengambil margin ya. Mau mengambil margin. Ketika wakil mau mengambil margin, maka dia harus menjadikan dirinya sebagai trader. Nah, kalau trader berarti bukan wakil lagi. Maka jangan sebut lagi sebagai wakil, tapi dia sudah berubah jadi yang lain. Just tip dengan skema trader boleh nggak? Boleh. Ya. Just tip sekarang skemanya adalah sebagai seorang trader. Berarti di sini open PO. Dia membuka orderan. Siapa yang mau pesan silahkan. Nah, di tahap open PO, berarti posisi yang dititipi, kita tidak punya istilah misalnya. Posisi, jadi panjang ya. Posisi orang yang dititipi, nulisnya gimana? Anggaplah just tipper ya. Just tipper. Just tipper. Posisi just tipper belum memiliki barang. Just tipper belum memiliki barang. Ini belum punya barang. Baik. Karena belum punya barang berarti dilarang akad, kan gitu ya? Dilarang melakukan akad. Jika dia melakukan akad, maka berarti dia menjual barang yang tidak dia miliki. Yang kedua juga dilarang DP. Kalau dia ngasih DP atau kliennya memberikan DP, berarti ini masuk apa? Masuk apa ini? Kale bil kale. Jual beli utang dengan utang. Bisa dipahami insya Allah ini ya. Sebabnya apa? Masuk kale bil kale, barangnya belum dimiliki penjual, pembelinya tidak membayar secara tunai. Sudah? Terus solusinya gimana biar boleh? Just tipper belum punya barang, karena itu dilarang akad, dilarang melakukan DP. Biar boleh adalah dilakukan dua skema. Yang pertama salam. Nah. Tapi di situ disyaratkan apa? Pembeli membayar secara tunai. Sehingga di sini dibayar secara tunai. Barang disampaikan berdasarkan deskripsi.
dan foto. Siapa yang saya sekarang lagi ada di Jepang nih. Ada di misalnya di pusat perbelanjaan di Jepang. Kemudian Anda foto nih barang-barang di situ. Ditaruh di grup WA. Siapa yang butuh ini silahkan. Tapi bayarnya tunai. Terus tunainya gimana? Transfer sekarang. Transfer di waktu itu. Tapi ini mungkin agak rumit karena belum tentu konsumen persiapan. Nah, mereka mungkin apalagi beda jam misalnya, yang di sini lagi pada buka puasa, misalnya. Atau yang di sini lagi sibuk tertentu, masih di kantor, susah untuk ke bank dan seterusnya. Sementara Anda yang berada di luar negeri sudah siaga untuk membelikan. Atau bisa juga salam dengan cara datang ke toko, difoto, terus pulang. Siapa yang butuh, insya Allah tanggal sekian saya bisa belanjakan. Maka bisa dilakukan akad salam, tapi dengan syarat konsumen bayarnya tunai. Tayyib. Ini tidak ada masalah dan ini cukup mudah dengan syarat konsumen bayar tunai. Nah, justiper ngambil margin di akad salam boleh. Sehingga dia langsung sebut harganya. Pada waktu dia main, ini sekian yen, ini sekian yen, ini sekian yen. Terus dikonversi ya. Oh, ini harganya kurang lebih kalau jadi rupiah 100.000, ini 200, ini 300. Lalu semuanya dinaikin. Yang 100.000 jadi 150, yang 200 jadi 270, yang 300 jadi 400.000, terserah dia. Terus ditawarkan, barang ini harga sekian, ini harga sekian, ini harga sekian. Sehingga di sini harga di depan. Harga info di depan. Kenapa info di depan? Karena dalam akad salam wajib dibayar tunai, berarti harganya harus apa? Pasti. Nah, harganya berapa? Oh, gampang, nanti setelah saya belikan baru tahu. Nah, itu enggak boleh. Itu bukan akad salam. Akad salam info harga harus pasti di depan. Harganya sekian. Transfer. Setelah dapat duit, lalu di tanggal yang dijanjikan tadi dia belanja. Maka selanjutnya dia tidak boleh meminta biaya tambahan apapun. Baik bentuknya biaya kirim atau biaya yang lainnya. Termasuk misalnya kok terjadi kelebihan bagasi, itu resiko dia pribadi. Nah, saya boleh nggak minta ganti kelebihan bagasi? Nah, kamu kenapa nggak perhitungan? Kalau menerima salam, ya berarti perhitungan. Jangan sampai nanti ada biaya yang lebih misalnya. Baik, ini insya Allah tidak masalah. Skema yang kedua adalah skema al-wa'du bisyira', musawamah. Musawamah lil wa'id bisyira'. Musawamah lil wa'id bisyira'. Skema ini beberapa kali sudah kita bahas. Dan intinya adalah melakukan 2 tahap. Ada 2 tahap di situ ya. Kita kasih kode aja. LWS. Wah. Musawamah lil wa'id bisyira'. MLWS. Enggak umum nih. Ini ada 2 tahapan. 2 tahap. Tahap yang pertama adalah janji akad atau rencana akad. Bukan janji, lebih tepatnya rencana. Rencana akad. Nah, di tahap rencana akad ini Anda melakukan open PO. Justiper melakukan open PO. Dia belum punya barang, maka dia nggak boleh akad, tapi dia boleh melakukan rencana akad. Dia melakukan open PO. Di sini tadi tidak boleh ada dilarang akad, ya. Dilarang akad, tapi sifatnya baru rencana, dan dilarang ada DP.
dan sama sekali tidak mengikat. Ini tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Karena belum ada akad. Lalu just tipper dia beli barang sesuai yang diinginkan. Kemudian setelah itu dia tawarkan ulang. Nah, setelah dapat barang dilakukan akad. Setelah just tipper dapat barang. Nah, selanjutnya setelah just tipper dapat barang ditawarkan ulang. Ini tadi Mbak ini jadi nggak beli ini, Pak ini jadi nggak beli ini. Namun dengan catatan klien boleh membatalkan. Nah, ini yang berat ya. Klien boleh batal. Kok bisa boleh batal? Ya kan sebelumnya nggak ada akad. Karena nggak ada akad, maka klien batal boleh. Sehingga dia tidak diikat sama sekali. Karena itulah dia boleh nggak jadi beli. Mengingat dia tidak diikat sama sekali. Dan ini jadi resiko bagi just tipper karena status dia sebagai penjual. Menjual barang yang belum dimiliki, tahapannya kayak gini. Pertama, rencana akad tidak mengikat, sifatnya hanya open PO, tidak ada akad apapun, nggak ada ikatan apapun. Setelah dapat barang, ditawarkan ulang, jadi beli ataukah tidak. Kalau jadi beli, dilakukan akad. Kalau nggak jadi beli, itu haknya klien, dan klien boleh membatalkan. Baik. Baik, dengan skema pertama yang tadi kita bahas, yaitu skema salam. Maupun skema yang kedua, yaitu skema musawamah lil wa'id bisyira. Dua-duanya diperbolehkan dengan ketentuan tadi ya. Kalau salam begitu deal tunai nggak bisa dibatalin sepihak. Tapi kalau musawamah lil wa'id bisyira ini sebelum Anda punya barang dan sebelum dilakukan akad ulang, maka boleh dibatalkan. Klien boleh membatalkan ketika dilakukan penawaran ulang apakah jadi beli ataukah tidak. Baik. Wallahu ta'ala alam. Dan kita masih punya satu skema lagi, yaitu skema wakalah bil ujroh namun ditalangi. Jadi just tip dapat untung tadi kan ada dua ya. Nah, berikutnya adalah just tip yang akadnya wakalah bil ujroh. Gedean ini. Ada satu. Wakalah bil ujroh dan ditalangi. Nah, ditalangi. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah gabungan dua akad. Yang pertama adalah akad wakalah bil ujroh dan yang kedua adalah akad utang. Ini akad ijarah, yang ditalangi ini akad utang. Jadinya ada gabungan akad apa? Ijarah plus utang. Ijarah plus utang. Ini boleh ataukah tidak? Coba kita lihat ya. Kita buka yang tadi. Ya. Ada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam buku beliau tentang fikih muamalah maliyah. Beliau ngasih catatan ya.
An-nuqtatul khamisah, catatan yang kelima. Al-manfa'atul lati laha muqabilun ghairul qardi wa lam yakunil qardu sababan fiha. Manfaat yang didapatkan bukan karena akad utang, dan utang bukan sebab mendapatkan manfaat itu. La takunu mamnu'atan, hukumnya tidak dilarang, walau shturitat fil qardi, meskipun disyaratkan dalam utang. Lalu beliau kasih contoh. Yakni mathalan, maksudnya, contohnya adalah ada orang yang ingin menyewa rumah dari si A, dan dia utang sejumlah harta kepada si A, utang sejumlah uang kepada si A. Wa qala lahu indal qardi, dan dia mengatakan ketika utang, ajirni baitaka, saya mau sewa rumahmu. Berapa harganya? Fa'ajjarahu bil ujratil mu'tada. Lalu si A tadi menyewakan kepada orang tersebut dengan upah wajar, upah normal. Huna la yuqal, di sini tidak kita katakan inna hadzal qarda jarra naf'an. Utang di sini telah mengantarkan kepada keuntungan. Li'annal ujrata muqabilu istijaril baiti, karena upahnya itu sebagai ganti dari sewa rumah. Warrajulu istajaral baita li'annahu yahtaju ilaihi. Sementara si A menyewa rumah tadi karena dia butuh. La li'anna hadza aqradahu, bukan karena dia diutangi oleh pemilik rumah. Ya. Lampiran yang kedua. Lalu beliau melanjutkan di halaman berikutnya. Idzan indana al-an qardun wa ujrah. Sekarang kita punya dua transaksi, utang dengan transaksi jual beli jasa. Qardun munfasilun anil ujrah. Utangnya itu terpisah dari jual beli jasa. Fa huwa lam yasta'jir li annahu aqradahu. Dia membeli jasanya bukan karena dia diutangi. Wa innama ista'jara li annahu yahtajul bait. Namun dia menyewa karena dia butuh rumah. Walam yazid alaihi fil ujrati min ajil qardi, dan harga sewa rumah tidak dinaikkan disebabkan karena utang. Yakni masalan, contohnya misalnya harga sewa rumah di kampung tersebut misalnya 10.000, lalu dijadikan harga sewanya jadi 15.000. Ya, sehingga di sini kita tahu ketika dinaikkan berarti dia sebagai pengganti dari akad utang. Tapi kalau dia menyewakan rumah kalau dia nyewa rumah karena dia butuh dengan upah normal, fahada yuqabil ujrati la yuqabil qardi, maka itu sebagai ganti dari transaksi jual beli jasa sewa rumah, bukan karena sebagai ganti utang atau sebagai manfaat dari utang. Fahada jaizun, maka ini diperbolehkan. Baik. Jadi maksud saya, wallahu alam, kita hendak membahas ketika ada gabungan antara akad ijarah dengan akad utang, ini apakah menyebabkan akad ini menjadi riba? Karena ijarah dan utang berarti menggabungkan antara akad jual beli dengan utang. Ini jual beli jasa ya. Jual beli jasa dengan utang. Dan ada hadis yang mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Nah, itu dijelaskan oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Jika ini terpisah, dalam arti akad ijarah itu bukan syarat dari akad utang, atau sebaliknya, akad utang bukan syarat dari akad ijarah, maka hukumnya diperbolehkan. Dan saya cantumkan keterangan di halaman 214 di buku halaman 214, keterangan dari Ishaq bin Mansur dalam catatan yang diberikan oleh At-Tirmidzi. Ketika saya mencantumkan hadis Nabi SAW melarang menggabungkan utang dengan jual beli, hadisnya riwayat Tirmidzi. Dalam catatan Tirmidzi di bawah hadis ini beliau menyebutkan keterangan Imam Ahmad. Qala Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apa makna larangan menggabungkan utang dengan jual beli? Jawab Imam Ahmad,
ayyakuna yuqriduhu qardan thumma yubayi'uhu bai'an yazdadu alaih. Bentuknya si A memberikan utang kepada si B, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli yazdadu alaihi sebagai syarat tambahan dari akad utang. Wa yahtamilu ayyakuna yuslifu ilaihi fi syai'in fayaqulu illam yutahayya indaka fahuwa bai'un alaika. Kemudian Tirmidzi menyebutkan kemungkinan yang kedua. Baik, kalau kita ambil keterangan dari Imam Ahmad, berarti ini hukumnya dilarang jika ijarah itu syarat dari akad utang. Saya mau mengutangi kamu dengan syarat kamu harus sewa jasa. Kalau enggak saya kasih utang. Atau sebaliknya, saya mau menyewakan jasa dengan syarat kau utangi saya. Kalau seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau pertama dan kedua itu terpisah, hukumnya tidak masalah. Dan yang kita tahu itu terjadi terpisah ketika ini yang menjadi akad utama. Ya. Ketika ijarah itu yang menjadi akad utama. Kalau ijarahnya yang jadi akad utama, sementara utangnya itu sifatnya hanya akad pelengkapnya, hanya ngikuti saja, bukan akad utama, artinya dia tidak diinginkan dari awal. Wallahu ta'ala alam, berarti dua akad ini hakikatnya terpisah. Nah, contohnya just tip ini. Just tip itu sebenarnya yang diinginkan akad ijarahnya atau akad utangnya? Ijarahnya. Yang utama itu ini. Yes, pokoknya saya pengennya tolong belikan barang. Saya titip belikan barang ya. Nanti saya kasih upah berapa biayanya. Intinya ini. Sedangkan utang itu sifatnya hanya biar lebih gampang untuk melakukan transaksi just tip. Sehingga dengan alasan ini, wallahu a'lam, insyaallah keberadaan gabungan ini tidak melanggar hadis yang tadi kita baca, la yahillu salafun wa bai', karena hadis yang melarang gabungan antara utang plus jual beli, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, ini adalah larangan karena jual beli ini bisa menjadi sebab utang itu dapat manfaat, dapat plus. Dan manfaat karena transaksi utang termasuk riba. Artinya dia dilarang dalam rangka saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup celah terjadinya transaksi riba. Dan ada kaidah yang mengatakan ma muni'a saddan lidzari'ah jaza lil maslahatir rajihah. Perbuatan yang dilarang karena tujuannya adalah menutup potensi terjadinya sesuatu yang haram, hukumnya menjadi diperbolehkan ketika di sana ada kebutuhan yang mendesak. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Silahkan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, Ustaz, saya mau tanya. Di sini kan banyak semacam kayak perlombaan gitu, entah burung berkicau atau perlombaan terabas dan sebagainya lah, yang kita harus mendaftar dengan ngasih uang sekian. Udah gitu nantinya ada yang diundi, ada yang mungkin karena kita dapat juara gitu jadi ada hadiahnya. Nah itu saya mau tanya, halal haramnya tuh boleh atau enggak, nah untuk yang kayak gitu. Dan terus yang kedua, saya tuh mau tanya, ada bisnis MLM. Nah di bisnis MLM itu kita harus store uang sekian, kemudian kita dapat produknya. Nah untuk mendapat pemasukan yang lain, kita seperti hadiahnya atau apanya, kita harus nyari orang gitu, orang lagi di bawah kita sebanyak-banyaknya. Nah itu saya mau tahu hukumnya seperti apa yang kayak gitu.
Nah, mungkin itu aja Ustadz. Daftar MLM-nya berapa, Pak? Ya? Untuk daftar Berapa? jadi member MLM, berapa biayanya? Biayanya itu 1,5 juta, kita dapat produknya. Baik. Cukup, Bapak? Ya, mungkin itu aja Baik. Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama terkait masalah lomba, ini butuh rincian yang cukup banyak dan nampaknya bukan waktunya untuk kemudian kita detailkan. Insya Allah semoga Allah kasih kemudahan, kita bisa membahas itu lebih rinci lagi insya Allah Ta'ala, sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban. Kemudian untuk kasus yang kedua mengenai MLM, Bapak diminta untuk membayar 1,5 juta sebagai member, dan nanti fee-nya adalah melalui fee downline. Plus tadi Bapak dikasih beberapa produk. Ini sudah beberapa kali kita bahas, termasuk kemarin juga sempat kita bahas tentang ini. Karena itu kami sarankan, jika memang produk yang diberikan itu tidak sebanding dengan 1,5 juta yang dibayarkan ketika pendaftaran member, maka pada asalnya di sini ada jual beli peluang, dan jual beli peluang termasuk di antara bentuk gharar yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Ini, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Saya mau tanya, Ustaz, gimana? Baik, suaranya putus-putus. Gimana caranya ketika memesan barang, menawarkan barang ke orang tapi barangnya belum. Ibu menjual barang ke orang lain tapi barangnya belum dimiliki. Iya. Nah, kemudian setelah ibu belikan, baru diantarkan ke pembeli. Ya. Ibu jualnya secara kredit atau tunai? Iya. Tolong televisinya volumenya dikecilkan ya. Volume televisi dikecilkan. Ya, Ustaz. Coba disampaikan ulang pertanyaannya. Ini Ustaz, ketika saya menawarkan barang, halo, Ya, silakan. ketika menawarkan barang yang belum saya miliki, Ustaz, Baik. apakah itu diperbolehkan atau? Baik, cukup. Iya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ibu menawarkan barang yang belum dimiliki. Kalau belum dimiliki, ditawarkan saja boleh. Menawarkan barang yang belum kita miliki, karena kita punya rencana mau mengadakan barang itu, hukumnya diperbolehkan. Yang dilarang adalah menjual barang yang tidak dimiliki. Sehingga skemanya seperti tadi, just tip dengan model musawamah lil amir bisyira. Pada saat ibu menawarkan, di situ tidak boleh ada akad dan tidak boleh ada DP. Kemudian setelah ibu mendapatkan daftar penawaran, ibu belanja, misalnya keluar kota, untuk membeli semua barang yang diinginkan oleh para calon konsumen. Saya sebut calon konsumen karena mereka belum melakukan transaksi. Setelah dapat barang, balik ke kampung. Lalu ditawarkan ulang kepada para calon konsumen. Mau nggak beli barang ini? Mau nggak beli barang ini? Jadi beli atau tidak? Jadi beli atau tidak? Kalau mereka jadi beli, silakan dilakukan transaksi jual beli biasa, baik pembayaran kredit maupun tunai. Tapi kalau mereka nggak jadi beli, Anda tidak boleh memaksa para calon konsumen tadi untuk beli. Kalau memaksa, maka di situ ada mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya, dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Sehingga ditawarkan ulang, jadi beli atau tidak. Kalau nggak jadi beli, itu resiko ibu. Kalau jadi beli, silahkan dilanjutkan. Wallahu a'lam.
Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau nanya tentang just tip. Ana pernah dengar orang yang dititipi dengan skema gratis atau akad irfak dengan uang ditalangi. Ia tidak boleh dapat manfaat dari barang yang dititipkan karena termasuk riba. Misal ada orang titip makanan dengan uang ditalangi dulu. Nah, yang menalangi dan yang membelikan tidak boleh mendapatkan sesuatu dari makanan tersebut. Misal dikasih, minta, dan lain-lain. Hal seperti ini bagaimana menurut Ustadz? Baik. Contoh ya, saya lagi di warung, kemudian tetangga saya pesan, sekalian saja tolong belikan misalnya mie ayam. Kemudian saya belikan, dia pesan 10 mie ayam, saya belikan 10 mie ayam. Setelah saya belikan, saya talangi dulu pakai uang pribadi, terus saya pulang, saya serahkan ke tetangga saya. Kemudian saya dikasih 1 bungkus. Dia membayar senilai 10 mie ayam plus dia ngasih saya 1 bungkus. Ini boleh nggak diterima? Apakah ini termasuk riba? Dalam transaksi utang piutang, itu tidak dilarang secara mutlak memberikan kelebihan ketika melunasi utang. Ada beberapa kondisi di mana memberikan kelebihan itu diperbolehkan. Bahkan praktek itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melunasi utang dengan dikasih lebih. Lalu beliau mengatakan, Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya termasuk orang yang baik adalah yang ketika memberikan pelunasan, ketika membayar utang, dia memberikan dengan cara yang terbaik. Dan salah satunya adalah dilebihkan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah utang seekor onta. Anggaplah misalnya usianya 2 tahun. Ketika yang nagih itu datang, Nabi SAW minta kepada sahabat, tolong carikan onta yang usianya 2 tahun. Nggak nemu. Adanya yang usianya di bawah 2 tahun atau yang di atas 2 tahun. Kalau dibayar dengan yang di bawah 2 tahun, merugikan pihak yang memberi utang. Akhirnya Nabi SAW ngasih onta yang harganya lebih mahal, usianya di atas 2 tahun. Kemudian beliau menyampaikan, Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, salah satunya adalah orang yang ketika melunasi utang, dia berikan dengan cara yang terbaik. Sehingga tidak masalah memberikan kelebihan, tapi dengan syarat, 1, tidak disepakati di depan. Kalau ada kesepakatan, maka ini masuk kategori riba. Syarat yang kedua, tidak atas permintaan yang memberi utang. Kalau yang memberi utang minta, nggak ada kesepakatan di awal. Utang 1 juta, tidak ada kesepakatan untuk dikasih lebih. Tapi pada saat pelunasan, dia minta tambahan. Mas, kemarin kan saya ngutangi 1 juta, tapi sudah 1 tahun yang lalu. Coba kasih tambahan lah, jadi 1.100.000. Dia minta tambahan. Nah, kalau yang memberi utang minta tambahan seperti ini juga masuk kategori riba. Yang ketiga, tidak ada kebiasaan di tengah masyarakat bahwa siapa yang membayar utang harus ngasih kelebihan. Ada orang yang utang di RT, kemudian ketika dia bayarnya sama seperti yang dia terima. Kemudian dijawil sama sampingnya, ya, diingatkan sama sampingnya. Di sini itu biasanya kalau melunasi utang ya ngasih tambahan seikhlasnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada kesepakatan di kampung tersebut, siapa yang bayar utang harus ngasih tambahan dengan nilai tertentu seikhlasnya. Akhirnya dia pun terpaksa ngasih tambahan. Ini masuk kategori riba. Tapi kalau di luar ini, insya Allah, wallahu ta'ala alam, menerima tambahan hukumnya diperbolehkan, dan utang itu tidak memutus silaturahmi. Sehingga jangan karena gara-gara tadi memberi utang, kemudian ketika dikasih hadiah sama temannya, terus dia tolak, bahkan itu bisa memicu terjadinya silaturahmi yang nggak baik. Wallahu ta'ala alam.
Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau tanya ini, kalau misalkan kita ada menggalang kurban, kemudian sudah dikasih harga, misalkan kambing 2 juta, sapi 2 juta, sapi 10 juta. Kemudian si penggalang ini beli sapi untuk dijual kembali dengan seharga itu, dengan bahasanya dengan biaya lain-lain dengan seharga itu, padahal pas beli harganya tidak sampai 10 juta, misalkan kalau sapi, kambing tidak sampai 2 juta, paling cuma 1,5 juta seperti itu. Apakah boleh? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam, yang kami pahami ini kasusnya mirip seperti tadi ya. Wakil dia membelikan barang itu kemudian baru dijual ke yang menjadi kliennya. Dalam kasus ini tadi kita sebutkan beberapa pendapat ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, mereka melarang. Sehingga misalnya di satu kampung itu harga sapi 10 juta. Uang sudah diserahkan. Diterimalah oleh pihak wakil tadi. Lalu si wakil tadi sebelum dia menyerahkan sapi kepada klien, dia belikan dulu pakai uang pribadinya, kulaan ya, pakai uang pribadi. Setelah dapat sapi dengan uang pribadi, baru setelah itu dijual, jualnya ke para peserta yang mau kurban. Jualnya ke para peserta yang mau kurban, maka jadinya apa di sini? Dia membelikan dengan uang pribadinya untuk kliennya, kemudian dia ngambil margin. Nah, kasus seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Makanya beberapa permasalahan ketika takmir masjid yang ditunjuk sebagai wakil bagi sahibul kurban, lalu sahibul kurban bayarnya ke takmir, kemudian oleh takmir digunakanlah uang pribadi untuk membelikan beberapa ekor sapi yang diinginkan. Setelah dapat, dijual kepada para sahibul kurban tadi. Kalau deal, baru uangnya diambil. Yang seperti ini wallahu ta'ala alam, menurut beberapa keterangan yang tadi kita baca, hukumnya tidak diperbolehkan. Berarti kan dia bagian pengadaan ya. Bagian pengadaan menggunakan dana yang itu adalah dana milik masyarakat. Ya. Kemudian bagian pengadaan tadi, dia mensuplai barang yang dibutuhkan oleh para klien. Setelah itu, jika sudah deal, uangnya tinggal diambil untuk pribadinya dan plus dia mengambil margin. Nah, yang seperti ini wallahu alam kita sudah sampaikan tidak diperbolehkan dan jangan sampai kita lakukan, apalagi ketika posisi Anda adalah sebagai ASN ya, pegawai negeri di bidang pengadaan yang dia lebih basah dibandingkan bagian yang lainnya, sehingga pendapatan yang dia peroleh adalah pendapatan yang enggak baik. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu bisa mengenal hal-hal yang perlu kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harapan setiap mukmin yang sadar akan pentingnya amal di akhirat. Yayasan Amal Abadi Indonesia akan membangun Madinah Islamic Center di atas tanah wakaf seluas sekitar 3.600 meter persegi, berlokasi di Dusun Gentan, Jalan Kaliurang, kilometer 10, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Madinah Islamic Center terdiri dari masjid, Madinah Islamic Primary School, studio ANB Official, perpustakaan, lazis, aula serbaguna, wisma asatidzah, dan perkantoran. Salurkan wakaf tunai Anda untuk pembangunan Madinah Islamic Center melalui rekening berikut ini.